Sebagai orang muslim juga warga negara tidak gentar sedikitpun kepada FPI, Rizik dan kroni-kroninya. Dan demi Allah, saya siap membabat lehernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Sobat RH sekalian, saya ada produk baru dulu ya. Pertama-tama kita ucapkan dulu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada berita duka, tapi ini juga sekaligus pembelajaran bagi kita ya. Dan saya promosi ada produk baru. Anda bisa lihat polo shirt saya, warnanya tidak lagi biru dongker, tapi sudah merah marun. Ini baru saja datang ya, baru dibuat, keren cadas ya. Jadi silakan kalau ada yang mau pesan warna merah ini ya. Saya kebetulan pakai L ini, ya cocok lah. Ya Sobat Era sekalian, ini ada berita duka ya, yaitu polisi yang pernah ancam Habib Rizik Syihab berpulang. Tadi kita dengar videonya ya, bagaimana dia mengancam Habib Rizik, mau penggal kepala dan lain sebagainya. Tentu ini mengingatkan kita juga pada kejadian-kejadian lainnya, entah ada koinsidensinya atau enggak, kita enggak tahu, wallahu alam. Jadi jaksa yang menyidangkan Habib Rizik juga ada yang meninggal, kemudian juga hakim ya ada juga meninggal. Jadi polisi yang melakukan penembakan terhadap Laskar FPI itu juga meninggal kecelakaan. Jadi paling tidak yang terkait dengan Habib Rizik ini, waduh, ngeri-ngeri sedap juga ya. Jadi jaksa ada, kemudian hakim ada, dan ini ada polisi yang mengancam Habib Rizik, yaitu untuk memenggal kepalanya. Coba kita bacakan ya. Nanti itu bisa dilihat ya, hakim, jaksa dan lain sebagainya di tayangan RH channel sebelumnya, termasuk juga polisi yang mengancam ini. Coba kita bacakan Sobat RH sekalian. Polisi yang pernah ancam Habib Rizik Syihab berpulang. Herald ID, kabar duka menyelimuti keluarga besar Polres Pekalongan. Salah seorang personelnya, Aibtu Handri Setiadi SH, meninggal dunia. Handri Setiadi sehari-hari adalah bintara seksi kedokteran dan kesehatan Polres Pekalongan, Jawa Tengah. Artinya usianya masih 50-an ya, kalau dia belum pensiun. Kepala Kepolisian Resort Pekalongan beserta staf dan jajaran mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Aibtu Handri Setiadi SH. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah dan keluarga diberi ketabahan. Begitu ucapan duka dari Kepala Polres Pekalongan. Sekitar 2 tahun lalu Henry sempat viral di media sosial. Gara-garanya dia berbicara dalam sebuah video yang mengaku tidak gentar dengan Habib Rizik Syihab. Pekalongan dan sekitarnya, selamat pagi untuk warga negara seluruh Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Akhir-akhir ini kita melihat ada organisasi yang bergaya preman, bergaya jagoan, bahkan bak seorang juara dan pahlawan gak ada tandingannya. Kita semua paham siapa dia, FPI katanya rekaman video yang beredar ya, dalam rekaman video yang beredar. Demi Tuhan, saya sebagai orang muslim juga warga negara tidak gentar sedikit pun kepada FPI, Rizik dan kroni-kroninya, dan demi Allah saya siap membabat lehernya ya, sebenarnya ya, di titik-titik kalau sampai berpola yang terlalu jauh, apalagi sampai mengacaukan NKRI lanjutnya. Pengalaman saya terjadi, pernah suatu ketika FPI anaknya ditilang oleh lalu lintas di pos Monumen Pekalongan Kota. Saat itulah FPI tidak terima, didatangi pos polisi kurang lebih 50 orang dan kurang lebih 9 orang tak pukuli geletak saat itu, dan sampai sekarang pun saya masih benci sama FPI karena radikal gayanya, sok jagoan preman, berarti dia mukulin. Dan demi Allah Rasulullah, saya siap
di edit ya. Rizik and then matanya atau membabat kakinya ya. Saya tidak pernah gentar, tidak akan mundur sedikit pun melawan FPI, organisasi H dan sejenisnya. Karena saya seorang Polri tidak akan mundur sejengkal pun. Cara demi Allah Rasulullah tidak akan pernah mundur dan tidak pernah takut. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak diketahui apa yang terjadi setelah video tersebut viral. Apakah ada permintaan maaf sebagaimana biasanya atau tidak? Ya, yang jelas gone with the wind dan dikatakan dia sedang stres kalau tidak salah ya. Tiba-tiba kabar duka datang dari Handri Setiadi. Semoga husnul khotimah dan mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sobat era sekalian, saya ya tentu kita mengucapkan turut berbelasungkawa ya, berduka atas meninggalnya Handri Setiadi ya, orang yang mengancam Habib Rizik. Tetapi memang ini pembelajaran bagi kita semua bahwa bukan hanya soal karena dia seorang Habib, tapi ya sesama manusia kita harus saling menghormati, itu satu hal. Yang kedua, kalau kita berbicara soal kesalahan itu sifatnya individual. Jadi kalau misalnya dia punya pengalaman dengan anak buah FPI Habib Rizik ya di Pekalongan, ya jangan dia kemudian gebiak uyah lalu dia tumpahkan kemarahan dan kekesalannya itu kepada Habib Rizik yang tentu tidak tahu apa-apa. Jadi pembelajaran bagi kita semua. Dan juga ya tentunya Habib Rizik barangkali tidak mengingat juga peristiwa ini dan mudah-mudahan juga sudah memaafkannya juga. Jadi mudah-mudahan yang bersangkutan menghadap yang Maha Kuasa dengan tenang ya, diterima segala amal perbuatannya dan diampuni dosanya. Dan satu hal lagi ya yang harus digarisbawahi sobat era sekalian, dia ini polisi itu pelindung dan pengayom masyarakat. Jadi kalau dia mengeluarkan statement tidak takut dengan FPI, tidak takut dengan Habib Rizik dan lain sebagainya pada waktu itu ya, maka ini pembelajaran bagi kepolisian juga bahwa statement seperti itu tidak pantas dan tidak layak keluar dari seorang penegak hukum kepada penduduk sipil. Kalau sebaliknya wajar mungkin orang mengungkapkan kemarahan. Saya tidak takut sama polisi, saya tidak takut dengan TNI. Nah, itu bisa kita pahami sebagai kemarahan seorang warga negara terhadap perilaku aparat yang barangkali semena-mena menggunakan kekuasaan, bukannya melindungi dan mengayomi masyarakat, tapi justru menunjukkan kekuatan, mentang-mentang memegang hukum. Kalau itu wajar kalau ada kemarahan atau keluhan dari masyarakat. Saya nggak takut sama polisi, mau penjarakan, misalnya begitu. Tapi kalau misalnya polisi bilang saya tidak takut dengan warga negara, itu ya aneh ya, itu tidak pantas. Tidak berperilaku sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Dan tidak berperilaku sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan tidak bertanggung jawab juga sebagai penegak hukum ya. Justru statement itu memprovokasi untuk menimbulkan benturan di masyarakat sesama warga negara. Jadi nanti muncul keberanian dari warga negara lainnya katakanlah untuk menghantam FPI karena di backingi penegak hukum. Enggak begitu tentu cara bernegara ya. Bernegara itu ya harusnya yang namanya penegak hukum, polisi harus bisa menempatkan dirinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Jadi ya bertutur kata dengan lemah lembut memberikan kesadaran dan penyadaran. Jadi kita berharap polisi seperti itulah, pelindung dan pengayom itulah yang kita butuhkan. Bukan polisi yang ngembat kita, polisi yang justru mengkriminalkan kita, polisi yang atau penegak hukum yang mencari-cari kesalahan kita untuk dipenjarakan. Mudah-mudahan tidak demikian ya, walaupun saya pernah mengalami itu ya, di mana kemudian ada kasus yang seolah-olah kok
ada direkayasa seperti ini ya, diviralkan. Nah, kita tidak tahu siapa yang melakukannya, tetapi pasti dekat dengan aparat karena keluar dari orang yang sedang ditahan. Oke, kita bacakan Sobat RH sekalian. Cikal bakam Pam Swakarsa coba dibahas Bang, biar pada melek. Ya, Pam Swakarsa. Jadi begini, Sobat Era sekalian, kita tidak bisa melepaskan diri dari FPI masa lalu. Jadi ketika dibentuk, bisa jadi pada waktu itu ada peralihan kekuasaan. Ini cerita dari Rizal Ramli. Dan kita tahu kelompok kiri itu begitu kuatnya di society. Maka untuk melawan kelompok kiri, dibentuklah Pam Swakarsa yang merupakan kelompok kanan, dibina oleh TNI pada waktu itu. Nah, disitulah kemudian cikal bakal organisasi FPI lahir kemudian. Tapi jangan salah, seperti yang dikatakan Rocky Gerung juga, bahwa berapa tahun terakhir FPI sudah berubah dari organisasi yang dalam tanda kutip sering disebut orang preman berjubah menjadi organisasi yang justru mewakili intelektualisme dalam politik, sehingga mampu seorang Habib Rizik misalnya membuat 212 dengan mengumpulkan jutaan manusia yang barangkali di Tiananmen pun hanya 1 juta manusia yang berkumpul. Ini manusia yang berkumpul itu bukan dalam rangka membuat kekacauan, tetapi bisa seandainya pemerintah tidak menghalang-halangi, maka hari ini pun akan jutaan manusia juga akan kumpul. Jadi mulai dari 2016, 2017, 2018 dan terakhir 2019. Bagaimana 212 itu menjadi fenomena yang luar biasa. Jadi tadi kelas Petamburan, kelas Tanah Abang, naik levelnya menjadi kelas nasional. Itu soalnya maka kemudian kekuasaan menjadi takut, khawatir kalau terus-menerus membesar. Maka akhirnya ya kita tahu di end of the story, FPI pun dibubarkan dengan hal-hal yang gak jelas apa alasannya. Mahfud MD mengatakan alasannya karena SKT-nya tidak diperpanjang. Padahal SKT atau surat keterangan terdaftar itu bukan tanda bahwa sebuah organisasi itu bisa melakukan kegiatan atau aktivitasnya atau tidak. Ya buktinya Front Pembela Islam bisa jalan organisasinya tanpa harus mendaftar kepada Kementerian Dalam Negeri. Saudara sekalian, itu saja ya pembelajaran kita hari ini. Saya tidak bicara mengenai hukum tata negara, tetapi bicara tentang suatu hal yang terkait dengan Habib Rizik Syihab. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Habib Rizik Syihab, kemudian para menantu-menantunya yang gagah-gagah ya, itu teman-teman saya. Jadi kita berteman kepada siapapun, terutama yang memperjuangkan kebaikan dalam hidup ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.